Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas mengenai tata cara pendaftaran permohonan sidang dalam Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya itu berdasarkan atas permohonan yang diterima. Nah, istilah permohonan sendiri itu mulai digunakan dalam hal pengajuan perkara itu setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dalam pasal 1 ayat 3, permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, pengajuan perkara sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini itu dalam Mahkamah Konstitusi menggunakan dua istilah, yaitu permohonan dan gugatan. Dasar hukumnya itu Perma nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi oleh MK. Nah, yang menggunakan istilah permohonan itu adalah pengajuan perkara dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian pengajuan perkara sengketa kewenangan lembaga negara, pengajuan perkara yang memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Nah, sedangkan yang menggunakan istilah gugatan itu adalah pengajuan perkara mengenai pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tadi, semua pengajuan perkara yang masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi itu semuanya menggunakan istilah permohonan. Nah, permohonan itu harus diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Pengajuan permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasanya dan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Kemudian dalam permohonan tersebut diuraikan secara jelas mengenai apa yang dimohonkan, perkara apa yang dimohonkan yang terkait dengan salah satu yang menjadi wewenang MK. Jadi apakah itu apakah itu sengketa lembaga kewenangan negara, apakah itu pengujian undang-undang, apakah itu perselisihan hasil pemilu, itu harus jelas diuraikan di permohonannya itu. Kemudian tentunya harus dilampiri alat bukti. Terus harus dibuat dalam 12 rangkap. Isi permohonan itu sesuai dengan pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu paling tidak dan harus berisi nama dan alamat pemohon atau kuasanya, dasar-dasar permohonan yang meliputi kewenangannya, kedudukan hukum, pokok perkara, kemudian hal-hal yang diminta untuk diputus atau petitum, serta dilampiri dengan alat bukti pendukungnya. Nah, ini alur pendaftaran permohonan. Jadi pemohon itu mengajukan permohonan ke panitera, kemudian nanti dari panitera akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan. Nah, jika berkas perkara itu belum lengkap, maka akan dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi sekurang-kurangnya 7 hari. Nah, apabila berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap, maka akan diregistrasi dalam BRPK, Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Nah, terus setelah
terregistrasi dalam BPRPK tersebut, nanti akan keluar jadwal sidangnya setelah 14 hari. Nah, apa aja yang diperiksa? Yang diperiksa di sini itu meliputi jumlah rangkap permohonan, kan tadi ada 12 rangkap, kemudian surat kuasa, kejelasan identitas pemohon, serta daftar alat bukti. Nah, jika permohonan tidak lengkap, maka tidak dapat dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Nah, pemohon wajib melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak pemberitahuan kekurang lengkapan tersebut diterima oleh pemohon. Nah, hanya permohonan yang telah lengkap yang dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi yang memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi disertai dengan pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas, nama pemohon, dan pokok perkaranya apa. Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi, MK akan menetapkan hari pertama sidang pertama. Penetapan hari sidang pertama maksudnya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja. Penetapan jadwal sidang pertama itu harus diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat. Ini dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pengumumannya dilakukan dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus disediakan untuk itu dan melalui media cetak maupun media elektronik. Jadi bisa diakses di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Pemberitahuan penetapan sidang yang harus diterima, pemberitahuan penetapan sidang sudah harus diterima para pihak 5 hari sebelum persidangan dimulai. Nah, ini cara mengajukan permohonan. Seperti tadi, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada mahkamah. Kemudian setiap permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dibuat dalam 12 rangkap. Kemudian diuraikan secara jelas perkara apa yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK. Jadi apakah itu perkara sengketa kewenangan lembaga negara atau sengketa hasil pemilu atau judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu harus jelas harus jelas diuraikannya. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yaitu nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan, hal-hal yang minta untuk diputus, serta alat bukti pendukung. Permohonan itu bisa diajukan melalui 2 cara dan hanya dapat diajukan 1 kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan. Jadi kalau sudah mengajukan lewat online, nggak perlu lagi mengajukan lewat offline. Nah, begitu juga sebaliknya. Pengajuan secara online, pengajuan pendaftar itu disebut juga pendaftaran secara langsung. Biasanya permohonan secara langsung. Itu tadi seperti pemohon mengajukan langsung kepada MK, diterima oleh panitera. Kemudian panitera memeriksa berkas perkaranya, apakah itu lengkap atau tidak. Jika lengkap, akan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi tadi. Kalau tidak lengkap, maka dikembalikan lagi ke pemohon, terus harus diperbaiki lagi sekurang-kurangnya selambat-lambatnya 7 hari. Nah, kalau sudah lengkap, nanti akan keluar jadwal sidang hari pertama. Nah,
pengajuan permohonan secara online itu diatur dalam PMK nomor 11 tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik dan pemeriksaan persidangan jarak jauh. Nah, ini pengajuan secara online. Nanti yang lebih jelas ya. Pengajuan secara online itu pemohon harus melakukan registrasi online dulu untuk mendapatkan username dan kode akses atau password. Username dan password kan untuk mendapatkan akses ke sistem informasi manajemen permohonan elektronik yang dimiliki oleh MK. Nah, kemudian melalui SIMPEL tersebut, sistem informasi permohonan elektronik tersebut, kemudian diajukan permohonan alat bukti, penambahan dokumen, serta daftar saksi ataupun ahli yang diajukan. Itu nanti semua terregistrasi dalam SIMPEL, diajukan di SIMPEL. Nah, ini alurnya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian username dan password tadi itu fungsinya sebagai tanda tangan elektronik dalam proses perkara di MK. Nah, apabila permohonan tadi telah masuk ke Paniteraan Mahkamah Konstitusi, akan menyampaikan informasi kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu 1 hari setelah permohonan itu masuk ke SIMPEL. Pemohon atau kuasanya harus menjawab konfirmasi tersebut secara tertulis kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari sejak permintaan konfirmasi tersebut disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jawaban atas konfirmasi tersebut disertai dengan penyerahan 12 rangkap dokumen asli diserahkan langsung ke Mahkamah Konstitusi, ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Nah, permohonan online yang telah memenuhi syarat dan didokumentasikan akan disimpan oleh panitera disertai dengan penomoran perkara. Nah, kemudian nanti sama akan keluar jadwal sidang. Nah, untuk pengajuan permohonan sudah selesai. Kira-kira nanti kalau akan ada yang didiskusikan, kita akan diskusikan lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu penggabungan perkara, beban pembuktian, dan alat bukti. Oke, kita masuk ke penggabungan perkara. Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan penggabungan perkara terhadap permohonan yang diterima baik dalam pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Penggabungan perkara dilakukan melalui ketetapan Mahkamah Konstitusi apabila ada 2 perkara atau lebih yang memiliki objek atau substansi permohonan yang sama. Penggabungan perkara diatur dalam pasal 11 ayat 6 PMK nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang memiliki 1. Kesamaan pokok permohonan, memiliki keterikatan materi permohonan, pertimbangan atas permintaan permohonan. Nah, kapan dilakukan penggabungan perkara? Penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis dan perkara yang masuk memiliki isu hukum atau pokok yang sama. Jadi objek atau substansinya itu sama. Penggabungan perkara juga dapat dilakukan apabila di tengah proses persidangan terdapat perkara yang baru mengajukan pengujian ketentuannya sama atau memiliki isu konstitusional yang sama.
penggabungan perkara untuk pengujian undang-undang itu dilakukan apabila ada 2 atau lebih permohonan yang meminta pengujian ketentuan pasal-pasal yang sama atau memiliki saling terkait antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Contohnya, dalam perkara nomor 01/PUU/1/2003 dan perkara nomor 017/PUU/1/2003, keduanya diputus dalam satu putusan, yaitu nomor 011 sampai 017/PUU/1/2003. Nah, kedua permohonan tadi itu terkait tentang Pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD yang memuat ketentuan persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Salah satunya itu bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Penggabungan perkara tidak hanya terhadap permohonan yang mengajukan ketentuan pasal yang sama dari suatu undang-undang. Pengujian pasal yang berbeda dalam satu undang-undang dapat dilakukan penggabungan juga apabila memiliki keterkaitan isu hukum yang sama. Misalnya dalam putusan nomor 072 sampai 073/PUU/2/2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta putusan nomor 012 016 019/PUU/4 Romawi/2006 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penggabungan perkara juga dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan jenis perkara dan pokok permohonan atau isu hukum. Contohnya, perselisihan hasil pemilu DPR di suatu daerah pemilihan yang sama tetapi diajukan oleh parpol yang berbeda, dapat digabungkan dalam satu putusan. Nah, kalau ini perkara yang tidak dapat digabungkan. Perkara yang tidak dapat digabungkan itu pokok permohonan yang sama tetapi diajukan melalui permohonan perkara yang berbeda. Contohnya, perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok yang diajukan ke dalam 2 perkara, yaitu yang satu perkaranya tentang jurisprudensi yang berkedudukan sama dengan undang-undang. Kemudian yang satunya adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok terhadap KPU. Itu kan pokok permohonannya sama, tapi perkaranya beda. Jadi itu nggak dapat digabungkan. Kemudian kita masuk ke beban pembuktian dan alat bukti. Secara umum, dalam teori pembuktian itu terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan itu ada teori-teori seperti teori afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, serta teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Nah, yang dimaksud dengan teori afirmatif
itu adalah teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau yang membantah. Atau bisa dikatakan pembuktian negatif. Kemudian yang kedua, teori hak. Teori hak itu adalah teori yang menyatakan bahwa siapa yang mengemukakan suatu hak harus membuktikan hak tersebut. Nah, teori ini terkait dengan adanya hak, bukan peristiwa atau keadaan. Kemudian teori hukum objektif, yaitu teori yang menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma hukum tertentu harus bisa membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar dari norma hukum tersebut. Nah, misalnya nih, dalam pengujian undang-undang, pihak yang menyatakan haknya telah dilanggar oleh suatu undang-undang tersebut itu harus bisa membuktikan aturan hukum positif yang melanggar haknya, seperti itu. Kemudian teori kepatutan. Teori kepatutan itu adalah teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Tapi kelemahannya tidak mudah untuk menentukan secara pasti pihak mana yang dianggap paling ringan memikul beban pembuktian tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir, itu teori beban berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Itu adalah teori yang menentukan bahwa beban pembuktian ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dalam hukum acara, itu memang terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur siapa yang harus membuktikan, namun ada pula yang tidak menentukannya. Nah, untuk pembuktian, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu hanya menyatakan bahwa untuk memutus perkara konstitusi harus berdasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti, baik yang diajukan oleh termohon, pemohon, maupun pihak terkait. Undang-Undang MK itu tidak menentukan siapa yang harus membuktikannya, itu tidak ditentukan oleh Undang-Undang MK karena berlaku prinsip hukum yang yang teori afirmatif tadi. Barang siapa yang mendalilkan, maka itu yang wajib membuktikan. Nah, pembuktian dalam peradilan Mahkamah Konstitusi itu dapat dikatakan juga menerapkan ajaran pembuktian bebas terbatas. Nah, kenapa dikatakan ajaran pembuktian bebas terbatas? Karena hakim dapat menentukan secara bebas kepada beban pembuktian suatu hal yang akan diberikan. Namun, hakim dapat menggunakan salah satu atau beberapa teori yang ada, tetapi kebebasan hakim tersebut juga masih dalam batasan-batasan tertentu. Paling tidak, pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk melakukan suatu perkara, tidak harus membuktikan dalil tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Nah, dasar hukum pembuktian bebas yang terbatas untuk pengujian undang-undang itu ada di pasal 18 ayat 1 sampai dengan 3 PMK nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Dalam pasal tersebut menyatakan pembuktian dibebankan kepada pemohon. Apabila dipandang perlu, hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada presiden, pemerintah, DPR, DPD, dan atau pihak terkait. Presiden atau pemerintah, DPR, DPD, dan atau pihak terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya. Nah, kemudian dasar hukum pembuktian bebas yang terbatas untuk sengketa kewenangan antar lembaga negara ada di pasal 16 PMK nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Nah, dalam pasal itu menyatakan beban pembuktian berada di pihak pemohon. Dalam hal
terdapat alasan cukup kuat, majelis hakim dapat membebaskan pembuktian kepada pihak termohon. Majelis hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan atau mengajukannya alat bukti yang lainnya. Pembuktian bebas yang terbatas untuk perkara penyelisihan hasil pemilu, itu setiap pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian yang didalilkan. Namun untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah dapat memanggil KPU provinsi, kabupaten atau kota untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan. Nah, di sini KPU fungsinya sebagai pihak terkait. Kemudian pembuktian bebas yang terbatas untuk perkara impeachment itu dibebankan kepada DPR sebagai pihak yang mengajukan pendapat. Presiden atau wakil presiden berhak memberikan bantahan terhadap alat bukti DPR serta mengajukan alat bukti sendiri. Kemudian kita masuk ke alat bukti. Alat bukti dalam pasal 36 ayat 1 nomor 8 tahun 2011 itu meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Ini alat bukti yang ada dalam hukum acara MK. Alat bukti tulisan atau surat itu bisa berupa kwitansi, catatan-catatan, akta, baik akta autentik maupun akta bawah tangan yang dibuat oleh notaris. Contohnya, untuk perkara penyelisihan hasil pemilu, keberadaan akta autentik berupa berita acara perhitungan suara atau rekapitulasi hasil perhitungan suara itu sangat diperlukan dalam proses persidangan. Nah, sebaliknya dalam perkara pengujian undang-undang itu yang penting itu bukan dokumen undang-undang yang diajukan sebagai alat bukti, namun salinan dari undang-undang yang otentik, yaitu undang-undang yang dimuat di lembaran negara sebagai norma yang diatur di dalam yang berlaku sebagai norma yang mengikat. Jadi beda. Kalau di perselisihan hasil pemilu itu akta autentik yang yang dibutuhkan, tapi sedangkan kalau yang di pengujian undang-undang itu bukan akta autentik, tapi malah justru salinannya yang ada dalam lembaran negara. Kemudian keterangan saksi. Sama ini, kalau keterangan saksi sama kayak yang di hukum acara yang lainnya, itu adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang melihat. Jadi melihat sendiri, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri peristiwa yang berkaitan dengan yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Jadi dimanapun sama. Jadi di pidana, perdata, PT UN, sampai di MK ini sama keterangan saksi. Yang fungsinya itu untuk mengetahui kebenaran suatu fakta. Misalnya, dalam perkara pengujian undang-undang, saksi pada umumnya diperlukan dalam hal untuk membuktikan legal standing pemohon, yaitu telah adanya peristiwa sebagai bentuk kerugian hak dan kewenangan yang dimohonkan karena adanya ketentuan undang-undang yang dimohonkan tersebut. Itu untuk saksinya kalau di pengujian perkara undang-undang. Nih, dalam hal perkara pengujian undang-undang, misalnya keterangan saksi pada umumnya diperlukan dalam hal membuktikan legal standing pemohon, yaitu terkait dengan telah adanya peristiwa sebagai bentuk kerugian hak atau kewenangan yang dimohonkan karena adanya ketentuan undang-undang yang dimohonkan. Seperti itu. Kemudian keterangan ahli. Keterangan ahli adalah pendapat yang disampaikan seseorang di bawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal terkait dengan perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dia miliki. Jadi secara prinsipil keterangan ahli itu berbeda dengan keterangan saksi. Kalau keterangan saksi itu merupakan keterangan yang didasarkan pada apa yang dilihat, dirasa, atau dialami sendiri. Sedangkan kalau keterangan ahli itu merupakan keterangan yang merupakan pendapat atau analisis yang dikemukakan sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang keempat, keterangan para pihak. Keterangan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai pemohon, termohon, maupun pihak terkait. Keterangan dimaksud dalam berupa keterangan dan tanggapan terhadap isi permohonan, baik berupa penegasan dalil-dalil, penolakan dalil-dalil yang dikemukakan, maupun dukungan dengan argumentasi maupun data dan fakta. Keterangan para pihak diperlukan untuk mendapatkan keterangan komprehensif dan sebagai wujud dari peradilan yang fair, yang salah satunya harus memenuhi hak untuk didengar secara berimbang. Nah ini misalnya nih dapat dilihat dalam perkara sengketa lembaga negara nomor 08 SKLN garing 2 Ekstrip 2 garing 2004 mengenai sengketa kewenangan pemilihan anggota BPK. Keterangan pihak terkait yang didengarkan dalam perkara tersebut itu keterangan termohon 1 itu Presiden, keterangan termohon 2 itu DPR yang mengeluarkan dalil-dalil yang menyangkal atau menolak permohonan pemohon. Kemudian yang ketiga, keterangan dari pihak terkait. Nah, pihak terkaitnya sendiri itu BPK. BPK itu menyampaikan keterangan mengenai fakta kronologis pemilihan anggota BPK-nya itu seperti apa. Kemudian alat bukti kelima itu adalah petunjuk. Petunjuk dalam penjelasan pasal 36 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu menyatakan bahwa petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan barang bukti. Nah, sehingga petunjuk itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh hakim dari isi keterangan saksi, surat, dan alat bukti lain yang saling mendukung atau berkesesuaian. Nah, dalam pasal 188 KUHP yang mendefinisikan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Nah, dengan demikian penilaian kekuatan petunjuk dilakukan oleh hakim setelah pemeriksaan persidangan berdasarkan keyakinan hakim. Jadi apa ya? Jadi setelah memeriksa bukti-bukti itu nanti hakim mempunyai keyakinan, oh ini salah, oh ini enggak, seperti itu. Kemudian alat bukti yang terakhir itu informasi elektronik. Informasi elektronik itu dalam penjelasan pasal 36 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa salah satu alat bukti adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Alat bukti dimaksud secara singkat dapat disebut sebagai informasi elektronik. Nah, di sini informasi elektronik itu berarti informasi yang diperoleh dari atau disampaikan melalui atau disimpan dalam perangkat elektronik. Nah, informasi ini dapat berupa surat, tulisan, data komunikasi atau angka-angka, video, terus gambar-gambar atau jenis informasi lainnya. Nah, perangkat elektronik yang digunakan dapat berupa website, terus hard disk, flash disk, ya dan bentuk alat rekam lainnya lah yang berbau-bau elektronik itu. Oh, sudah habis.
Nah, ini untuk alat bukti, pembuktian, penggabungan perkara. Ada yang mau didiskusikan, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di forum grup saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.